Welcome back to channel Pepitan bersama saya James Siregar. Di sini akan menemani teman-teman semuanya membacakan cerpen-cerpen lagi. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen. Yang paling penting subscribe-nya, oke? Akmal kian dirundung rasa cemas. Hanya diri sendiri yang bisa memahami dan tak seorang pun dapat berdusta. Kini, di depan pandangannya telah nampak dua sosok gadis yang salah satunya akan ia temui. Dan sekarang janji telah ditepati. Tinggal menunggu kepastian hati, apakah akan tersakiti atau menyakiti. Entahlah. Yang mengetahui hanyalah sepasang hati yang akan menuangkan isi pada hari di mana salah satu akan ditemani harapan serta merta rasa cemas yang tak kunjung henti. Kedua gadis itu masih tertunduk. Padahal Akmal sudah mulai mendekati dan akan mengungkapkan, "Yuniar, sudah waktunya. Aku ingin bicara sebentar." Akmal memulai pembicaraannya. Kemudian Rani menjauh, mundur teratur dan berjalan meninggalkan Akmal dan Yuniar. Ya kira-kira 5 meter dari mereka. Tak hanya Akmal, Rani pun dapat merasakan kekhawatiran seperti yang dirasakan olehnya. Sedikit banyak, Rani setidaknya dapat membantu Akmal dalam hal ini. Lagi pula, Rani lebih senior daripada Yuniar. Yuniar pun belum berani bertatap muka dengan Akmal. Rasa itu makin membuat Akmal cemas dan tambah lagi gemuruh angkasa raya setia menemani di setiap degupan jantung sang Akmal. Kepolosannya pun keluar. "Yuniar," sahut Akmal. Yuniar belum menjawab. Terdiam. Sekali lagi Akmal melantunkan nama itu dengan penuh harap. "Yuniar, Dek Yuniar," rayunya. "Lebay deh," jawab Yuniar gusar. Lautan hati Akmal menderukan gelombang asa. Tapi mungkin ini tahap awal bagi Akmal. Oke. Kalau begitu, ini adalah hari ultahmu kan? "Iya, aku juga tahu," balas Yuniar acuh. "Yun, coba lihat aku sebentar. Aku hanya ingin memberikanmu hadiah." Belum selesai Akmal bicara, Yuniar langsung menyela kalimat Akmal. "Aku tak akan menerima sesuatu pun darimu, Mas Akmal. Tapi aku ini ikhlas, gak berharap apa-apa darimu. Aku gak pantas menerima itu," gusarnya. "Baiklah, ini bukan hadiah, tapi ini kenangan dariku untukmu, Yuniar." "Tidak, tak akan kuterima." Kemudian Akmal menarik nafas panjang. Kemudian berjalan mendekati Rani. Sambil berbisik, Akmal berkata, "Ada apa dengan Yuniar?" "Ini karena salah aku, Kak," jawab Rani polos. "Jangan menyalahkan diri. Pinjamkan aku handphonemu." Akmal mengeluarkan tangan.
Tak lama, barang elektronik itu sudah berada di genggaman Akmal. Kemudian Akmal berjalan mendekati Yuniar dengan langkah cemas. Tiba-tiba, harus ku akui, sulit cari penggantimu yang menyayangiku, dan takkan pernah ada lagi yang seperti dirimu, yang sanggup mengertikan aku. Akmal duduk di samping Yuniar, sementara lagu itu terus diputar. Yuniar sama sekali tak memperhatikan Akmal. Yuniar, kamu mengerti kan? Aku minta lagunya diberhentikan. Yuniar gusar. Bukan sosok Akmal yang cepat putus asa. Ia kemudian mengganti lagu itu dengan lagu dari ST12, Setiaku. Sambil mengikuti kata-kata dalam nada lagu itu, Akmal begitu berharap agar supaya Yuniar dapat merasakan seperti apa yang dirasakan olehnya. Kemudian Akmal menekan tombol stop pada handphone tadi. Kemudian melanjutkan. Yuniar, kamu percaya nggak? Kalau aku Kalau aku apa? Yuniar mulai tak tenang. Akmal paling suka momen-momen seperti ini. Membuat orang lain tak sabar jika berbicara dengannya. Dan ini adalah untuk kesekian kalinya membuat Yuniar menjadi tak sabaran lagi. Kamu percaya nggak? Kalau aku suka sama kamu. Akmal mulai serius. Semenjak pada awal pertemuan kita dahulu, aku langsung bisa merasakan gelombang cinta tepat setelah melihatmu. Itu bahasa puisinya. Lanjutnya setengah bercanda. Seakan Yuniar tidak menghiraukan perkataan Akmal barusan. Tapi Akmal yakin ini baru tahap kedua. Yuniar, sahutnya penuh harap. Yuniar, dijawab dong. Dalam, Akmal hanya bisa tersenyum sinis melihat tingkah Yuniar yang sedikit berbeda. Jauh-jauh hari, Akmal mempersiapkan semua itu. Tiba-tiba saja, bagai tak berada di atas bumi lagi. Tapi sekali lagi, Akmal adalah sosok yang teguh, tak mudah putus asa. Dalam hatinya, ia melantunkan syair lagu. Aku masih menunggumu, bicara. Ku nanti jawaban di hatimu. Dalam gelap ini, dalam diam ini, masih menunggu. Makin lama, rintik-rintik hujan mulai berjatuhan satu persatu. Sementara Akmal terus berharap agar Yuniar dapat menerima hadiah kalung hati darinya. Tak hanya itu, ia juga ingin mendengar balasan rasa yang telah dilontarkan pada Yuniar. Kado yang sekarang masih berada di tangan Akmal itu seakan hampa tak bernilai sama sekali. Atau memang ada yang salah denganku? Batin Akmal menyalahkan diri.
Junior kemudian beranjak berdiri, entah bosan dengan tingkah Akmal atau karena cuaca yang tak mendukung. "Mbak Rani, ayo pulang," ajak Junior. Rani belum beranjak berdiri, hanya terdiam. Seakan Rani mendukung Akmal pada saat itu. Yang beranjak malah Akmal seraya berkata, "Mau kemana Junior? Aku belum rampung ngomongnya," keluh Akmal. "Salah siapa? Tidak dari tadi," balas Junior. Akmal mengambil nafas panjang lalu berucap, "Hanya satu permintaan dariku. Junior, please, terimalah kado ini. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kenang-kenangan pertama dan terakhir untukmu seorang," ucap Akmal penuh harap. "Sekali tidak, ya tidak mas. Aku paling gak suka ngerepotin orang lain. Jujur ya mas." "Iya, tapi..." Tiba-tiba saja gerimis telah berubah ganas menjadi hujan yang begitu deras, sangat deras, hingga menghambat pendengaran karena benturan keras partikel hujan dengan atap-atap rumah. "Mbak Rani, ayo," ajak Junior sambil berlari ke arah selatan perempatan jalan. Kemudian Akmal meraih tangan Rani seraya berkata, "Tolong, kumohon berikan kepada Junior." Dengan sedikit memaksa, Akmal memberikan kado itu kepada Rani. Respon Rani pun sudah bisa terbaca oleh Akmal. Ia tidak berani menerima kado itu dengan kemudian akan diberikan kepada Junior. "Sorry banget kak, aku gak bisa." "Sudahlah, bawa dulu saja," pinta Akmal. Hujan kian deras, sementara harapan Akmal belum kesampaian. Padahal Junior dan Rani telah berlari meninggalkan Akmal seorang diri. Namun Akmal sempat bingung, apa yang akan dia lakukan sekarang? Akmal memandang ke depan, memperhatikan sosok Junior yang berlari menembus hujan deras tanpa ampun. Begitu juga dengan Rani. Tiba-tiba terdetik dalam hati Akmal untuk merelakan raganya demi mendapatkan balasan. Mereka basah kuyup, sedangkan aku tidak. Baiklah kalau begitu. Aku akan ikut hujan-hujanan, batin Akmal. Sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab, sedikit banyak Akmal harus mengorbankan jasadnya. Dan ia akan melakukan itu semua di depan mata Junior. Untuk berharap agar Junior dapat menerima hadiah darinya. Tak lebih dari itu. Andai Junior dapat merasakan seperti apa yang aku rasakan, keluh Akmal dalam hati. Akmal mengikuti langkah Junior dari belakang. Entah itu diketahui Junior ataukah tidak. Akmal hanya bisa mengira-ngira. Sebagian badan Akmal sudah dibasahi oleh air hujan yang kian deras. Begitu deras. Sehingga hampir-hampir indera pendengaran tak lagi dapat merespon kata-kata lawan bicara. Akmal terheran. Tiba-tiba saja Junior bernaung di teras seseorang. Dan Akmal hanya bisa bertanya pada Rani, "Rumah siapa, Ran?" "Ini rumahnya grandparents-nya Junior," jawab Rani. Akmal menganggukkan kepala tanda mengerti. Lampu remang-remang rumah itu makin membuat hati Akmal merasa ngilu. Junior pun tak kunjung jua merelakan hatinya untuk menerima hadiah itu. Padahal Akmal benar-benar berharap bahwa itu adalah sebuah bukti kecintaannya pada Junior.
saatnya ketika Rani dan Yuniar berlindung diri dari derasnya sang hujan. Akmal justru berdiri terpaku, membiarkan partikel-partikel hujan membasahinya. Dengan sedikit khawatir, Rani berkata, "Sudahlah Yuniar, kasihan masmu. Lebih baik kamu terima saja." "Wegah," jawab Yuniar acuh. Akmal terus saja berdiri di bawah naungan langit, berhujan tiada henti. Dan sangat ingin melihat sosok Yuniar yang menerima hadiah itu. "Apa kamu gak kasihan apa sama Mas Akmal? Kalau dia masuk angin gimana?" lanjut Rani membela. Hati Yuniar belum seutuhnya luluh. Hanya sebagian kecil saja bisa merasakan kasihan. Begitulah Yuniar, pribadi yang keras kepala. Hanya orang-orang yang tertentulah yang bisa meluluhkan hati Yuniar. Dan Akmal belum termasuk dari golongan itu. Tapi Akmal yakin, suatu saat nanti ia dapat membuat hati Yuniar luluh. Bahkan dapat membuat hati Yuniar merasa membutuhkan dirinya. Cahaya temaram lampu teras rumah itu dihiasi oleh curahan hujan tiada henti, makin membuat Akmal berkeluh kesah. Kalau bukanlah untuk penantian cinta, Akmal tidak akan bertindak senekat itu. Tapi hati Yuniar mulai tak menentu, bingung. "Mas, jangan di situ terus. Aku kasihan melihatmu seperti itu." Yuniar mulai angkat bicara. Akmal hanya bisa menggelengkan kepala, tanda tak mau memenuhi. Makin lama Akmal mulara. "Mas, jangan di situ terus. Aku kasihan melihatmu seperti itu." Yuniar mulai mengangkat bicara. Akmal hanya bisa menggelengkan kepala, tanda tak mau memenuhi. Makin lama Akmal mulai merasa partikel-partikel hujan mulai membasahi pakaian yang dikenakannya. Sedikit demi sedikit mulai menusuk tulang tengkoraknya. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam badan. Akmal masih nekat. Ia melepaskan jaket yang dikenakannya, lalu melemparkan sekenanya ke tanah. Rani mungkin prihatin melihat tingkah Akmal. Tapi tiada dayalah untuk membuat Yuniar mengerti. Masih saja Akmal yang orangnya lunak tiba-tiba menjadi keras kepala pada saat itu. Sama seperti pribadi Yuniar. Mungkin kecocokan itulah yang sedikit banyak menghambat harapannya. "Apa kamu tetap saja tidak mau menerima hadiah itu?" ucap Akmal sambil melipat kedua tangannya di dada. Yuniar berlari ke arah jalanan yang sudah dibanjiri oleh air hujan. Akmal sempat bingung dengan hal itu. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan kado yang telah dibasahi air hujan. Setelah sebelumnya, kado yang ia berikan melalui Rani gagal diterima. Dengan semangat, Akmal ingin memberikan sendiri kado itu. Kotak kado telah dibuang oleh Akmal, tinggal isi dari kotak itu. Dan telah ada dalam genggaman Akmal. Kemudian Akmal mendekati Yuniar. Sementara Rani hanya bisa menyaksikan mereka berdua. Akmal meraih tangan kanan Yuniar sambil membuka telapak tangannya. Akmal berharap, "Tolong, terimalah ini. Sekali lagi ini adalah kenangan pertama dan terakhir dariku Yuniar." Itulah sosok Akmal.
Tiada kata berhenti untuk menunggu jawaban dari Yuniar. Takkan hilang harapan Akmal dihapus hujan.